Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena pagi hari yang cerah ini di ruangannya juga sangat cerah karena dinamis warna merah. Hari ini Baruga Bahari Lopa. Saya kira sebuah kegiatan sangat tepat kita laksanakan karena beliau adalah panutan kita, pimpinan kita, bahkan beliau adalah mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, dan hari ini kita akan membincang sesuatu hal yang sangat prinsip terkait dengan penguatan kejaksaan atau lembaga kejaksaan ke depan. Alhamdulillah. Tentunya yang saya hormati dan sama kita banggakan Inspektur Opar pada Jaksa Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Hairul Amir, SHMH. Beliau itu 2 doktornya ya. Saya cuma 1. Beliau ini adalah sahabat seangkatan saya, ya, 85 di Fakultas Hukum Unhas ini satunya, alhamdulillah. Yang tentunya kita hormati dan sama kita muliakan Bapak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Firdaus Umar, SHMH, luar biasa beliau ini selalu progresif, selalu berupaya di dalam mendorong penguatan kejaksaan dan kejaksaan, beliau selalu mendorong kita bisa melakukan diskusi-diskusi yang lebih progresif untuk melihat bagaimana peran kejaksaan sebagai penegak hukum yang lebih terpercaya. Yang kita hormati dan sama kita banggakan juga Bapak Ketua Persatuan Jaksa Indonesia Selatan, Bapak Yudi Gunawan, alhamdulillah, yang juga Aspidum Kejati Sulsel. Terima kasih Pak Yudi yang telah bekerja sama dengan Pusat Kajian Kejaksaan untuk kita laksanakan FGD pada hari ini. Dan tentunya saya hormati dan sama kita muliakan para guru besar kita, narasumber FGD pada saat ini, ya. Profesor Samsul Bahri mohon maaf tidak bisa hadir karena lagi kurang sehat. Yang lain alhamdulillah hadir, yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan, SHMH, mata pelajar Ibu Profesor Dr. Marwati Risa, SHMH, yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Haidar Said Karim, SHMH, yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Hamzah Ali, SHMH, yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Musakir, SHMH, yang mata pelajar Bapak Dr. Samsudin Mukhtar, SHMH, dan yang mata pelajar Bapak Dr. Muhammad Hasrul, SHMH. Dan moderator kali ini yang juga selama ini pengelola Pusat Kajian Kejaksaan, Adinda Fajri Rahman Jurdi, dan seluruh bapak ibu dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, ada Pak Asintel, ada Pak Asdatul, ya Asdatul. Semua lengkap hari ini, alhamdulillah. Terima kasih tentunya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ya, mungkin kita hari ini sangat berbahagia karena Pak Kajati berkenan hadir, yang sudah lama kita rencanakan untuk bisa kita diskusi, tetapi baru kali ini kita bisa bertemu langsung dan bisa berada di Baruga Bahari Lopa pada pagi hari ini. Tentunya sebuah niat dan ikhtiar yang terbaik untuk kita lakukan, karena upaya kita untuk terus memperkuat kejaksaan secara kelembagaan untuk dapat menegakkan hukum demi keadilan. Yaitu yang selalu kita harapkan seperti itu, karena bagaimanapun kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum menjadi sandaran masyarakat untuk bagaimana masyarakat dapat memperoleh keadilan secara luas yang melalui lembaga ini, dengan bersinergi tentunya dengan lembaga penegak hukum yang lain dalam sistem penegakan, sistem peradilan pidana, criminal justice system. Nah, tentunya pada pagi hari ini adalah sesuatu hal yang sangat monumental, insya Allah, karena ini Pak Kajati menggagas ini. Saya berkali-kali bicara sama beliau, bagaimana beliau terus mendorong agar kita melakukan diskusi-diskusi intensif. Sebelumnya kita sudah berdiskusi dengan satu podcast ya di Kejaksaan Tinggi, alhamdulillah bersama Pak Kajati, dan alhamdulillah itu banyak direspon ya, direspon secara luas oleh masyarakat, dan juga sampai ke Kemenko Polhukam, sehingga juga hari Jumat besok ini
itu juga akan ada diskusi terkait dengan ini yang diinisiasi oleh Kemenko Polhukam. Ini sangat menggembirakan karena rupanya pemantiknya ini dari timur. Ya tentu dari Kejaksaan Tinggi Selatan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Unhas. Ini satu hal yang luar biasa. Apalagi pertama-tama saya ucapkan selamat datang hadir Inspektur 4 kita yang juga dari timur yang menggagasnya, memperkuat gagasan ini sebagai tim kerja bersama-sama bersinergi dengan DPR RI untuk terus mendorong bagaimana merealisasikan insya Allah nanti RUU Kejaksaan ini nanti akan menjadi undang-undang yang sesuai dengan keinginan kita semua. Saya kira itu barangkali sebagai pengantar, dan pagi hari ini kita akan diskusi cukup panjang sampai jam 12.30 ya, kalau bisa seperti itu untuk kita dapat memperoleh rumusan untuk kita bisa rekomendasikan kepada tim kerja di Kejaksaan Agung maupun di DPR RI insya Allah. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kejati Selatan yang luar biasa yang terus mendorong upaya-upaya penguatan kejaksaan ini. Alhamdulillah. Saya kira itu barangkali secara singkat saya dapat sampaikan atas nama Fakultas Hukum Unhas. Kami sekalian menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Kejati Selatan dan juga kepada Bapak Inspektur 4 yang hari ini kita bersama-sama dapat menyelenggarakan FGD ini. Saya kira itu, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, FGD untuk penguatan kejaksaan melalui rancangan undang-undang kejaksaan ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Bamalia. Yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Ibu Dekan, Bapak Dr. Khairul Amir, SHMH, Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada FGD kali ini. Karena memang FGD ini terbatas hanya 10 orang yang kami undang. Prof. Samsul semalam memang menyampaikan beliau kurang sehat sehingga tidak sempat untuk bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Terima kasih para guru besar yang luar biasa sudah menulis, jadi kami wajibkan untuk menulis papernya sudah terkumpul ke kami. Saya lama diskusi dengan Prof. Musakir sampai jam 1 terkait dengan RUU ini luar biasa, dan ini memang perhatian guru besar kita terhadap RUU ini sangat signifikan menurut saya, karena masukan-masukan dari paper ini penting sebagai catatan. Cuma ada problem sebenarnya dari naskah yang saya kirim ke Bapak Ibu Prof dengan naskah terbaru. Nah, ternyata saya memegang 4 naskah yang berbeda. Naskah terbarunya baru saya dapat kemarin yang sudah ditandatangani oleh Balek, sudah disetujui. Nah ini saya tidak kirimkan karena saya tidak enak kepada guru besar sudah menganalisis naskah yang sudah ada, sehingga saya kemarin tadi malam tidak sempat mengirimkan. Iya, mau izin Pak juga. Tapi prinsip-prinsip dasarnya seperti di pasal 30 penambahan 4 ayat itu, 4 kewenangan baru jaksa itu masih ada. Cuma soal kelembagaan yang di pasal 1 itu ada 3 model kelembagaan di 3 naskah yang berbeda, dan diputuskan di naskah yang terakhir ini. Kemudian ada penambahan kewenangan diskresi kejaksaan di pasal 34A, dan ada penambahan pasal itu ada 14 pasal yang ditambah Bapak Ibu. Pasal 30 itu paling banyak ditambah, pasal 30A sampai pasal 30G yang ditambah. Itu artinya ada dinamika, memang biasa di panja itu atau di Balek perubahannya biasa per hari. Setiap hari itu ada perubahan-perubahan pasal, dan kita harus orang dalam memang yang mengerti, tahu betul perubahan-perubahannya. Nah, tetapi prinsip-prinsip dasar yang Prof Bapak Ibu pegang itu tetap ada sebenarnya, tidak terlalu berubah, terutama di pasal 30 yang memang didiskusikan oleh pihak kepolisian, misalnya soal penyidikan lanjutan dan seterusnya, itu masih ada dan itu dipertahankan di pasal 30 terhadap penambahan 4 ayat Bapak Ibu Prof yang saya hormati. Nah, pada hari ini ketiga narasumber kita tentu sudah memahami. Saya baru sampaikan juga ke Ibu Dekan, ternyata Ibu Dekan baru lihat naskah yang terbaru juga. Artinya memang ini
perubahan-perubahan ini. Artinya ini dari balik ke Komisi 3 sudah masuk ke Komisi 3 untuk dibahas ya, betul Pak. Nah baik, mungkin untuk presentasi kesempatan pertama ini sebenarnya semua narasumber, cuma ada yang memantik diskusi kita, jadi pendapat yang akan mengantar diskusi kita sehingga nanti ada 2 notulen, saya suruh notulen itu memegang masing-masing 5 narasumber, 6 narasumber, 1 orang memegang masing-masing. Mungkin kita sampaikan beri kesempatan yang pertama kepada Pak Kejati dulu untuk menyampaikan materinya sebagai pemantik diskusi Pak, izin Pak. Terima kasih Pak Moderator yang sekaligus juga Ketua Pusat Kajian Kejaksaan pada Fakultas Hukum UNAS, abang saya Bang Fazrul. Kemudian tentu yang saya banggakan Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Bali Tinggi. Kemudian tentu juga yang saya banggakan, yang hormati dan amat terpelajar nanti kalau salah saya mohon dikoreksi Bapak Ibu. Pertama, Bapak Profesor Dr. Said Karim, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, Bapak Profesor Dr. Muzakir, Bapak Profesor Dr. Mukhtar, dan Profesor Dr. Ibu Marwati, dan abang saya Bang Asrul, dan juga tentu Senat Fakultas Hukum yang saya muliakan dan saya banggakan. Tentu juga hadir para sahabat saya dari Kejaksaan dan mobil khusus narasumber uang saya Pak Dr. Khairul Amir yang juga ikut membidani sehingga lahirlah konsep RUU Kejaksaan ini yang menurut pemahaman saya yang diusung oleh Balik itu tidak lepas juga tangan dinginnya Pak Dr. Khairul Amir. Tentu juga tidak juga sebagai narasumber dan juga Ibu Prof. Farida. Tentu dalam kesempatan yang berbahagia ini pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Tentu juga salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Pada kesempatan ini sesuai dengan perintah dari Pak Moderator supaya Pak Kajati dulu lah yang akan menyampaikan selayang pandang sekaligus pemantik diskusi FGD ini yang diselenggarakan kerjasama Kejaksaan Tinggi, kemudian Persatuan Jaksa Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dengan Pusat Kajian Fakultas Hukum yang membawai Pusat Kajian Kejaksaan ini. Tentu mudah-mudahan apa yang nanti kita lahirkan dalam FGD pada hari ini dapat juga nanti menjadi pemantik pada hari Jumat FGD yang diselenggarakan oleh Kementerian Polhukam yang juga digawangi oleh Deputi Hukum alumnus doktor dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yaitu sahabat saya juga Pak Dr. Suket. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa RUU yang diusung oleh Balik ini sudah lolos dari Balik. Dalam arti kata sudah disampaikan untuk dilakukan pembahasan secara intensif di Komisi 3 nanti melalui panjanya panja di Komisi 3 yang akan dibentuk. Disitulah nanti akan dibahas panjang lebar dengan segala dinamika dan pertarungan antar aparat penegak hukum, kalau boleh dikatakan nanti juga pertarungan ini. Tapi
segala macam dinamika tentu boleh terjadi, tetapi ada semangat di dalam RUU Kejaksaan ini yang dikaitkan nanti dengan sistem peradilan pidana terpadu. Ini merupakan suatu momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wabil khusus tentu adalah kalangan akademisi, praktisi, dan aparat penegak hukum itu sendiri. Dan nanti akan dipersembahkan bagi pencari keadilan. Nah, memang RUU Kejaksaan ini sudah cukup lama juga. Undang-undang Kejaksaan ini nomor 16 tahun 2004 berarti sudah hampir 16 tahun. Sedangkan Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 juga sudah hampir 18 tahun. Dan juga ada Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang juga sudah selesai ya Pak ya? Nah, sudah ya. Nah, sudah mungkin sudah nanti akan dilinearkan. Nah, dalam arti kata yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana RUU Kejaksaan ini bisa menjadi momentum untuk bagaimana pencari keadilan itu betul-betul dapat kepastian hukum di dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian bermanfaat bagi negara dan bangsa. Dan yang ketiga tentu adalah tetap dalam kerangka kearifan lokal. Karena apapun bentuk peraturan perundang-undangan yang akan kita buat, kalau kita meninggalkan local wisdom atau kearifan lokal, tentu tidak bisa undang-undang tersebut nanti yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu bagaimana menangkap rasa keadilan. Kita tidak mungkin terulang lagi bagaimana nenek tua mencuri hal-hal yang menurut saya untuk kebutuhan hidupnya harus berjuang menghadapi aparat penegak hukum di persidangan. Dan juga betapa banyaknya pencari keadilan yang tidak mendapatkan keadilan masuk ruang penegakan hukum saya tidak bisa. Nah, ini tentu juga akan menjadi kajian kita bersama. Dan saya juga ingin menyampaikan dalam kesempatan ini adalah momentum bagi para guru besar dan kalangan akademisi untuk menyumbangkan dharma bakti keilmuannya. Bagaimana momentum ini dapat diabadikan yang nanti akan mengeluarkan atau dalam bentuk norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Kejaksaan ke depan. Karena kalau insan adiaksa yang berbicara, tentu ada pandangan yang menyatakan bahwa itu kan kejaksaan ingin menambah kewenangannya, ingin memperkokoh dan menambah lagi kewenangannya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat pandangan yang berkembang, dan saya ambil dari berbagai pandangan di dalam penelusuran saya, akhirnya saya juga mengambil dan sependapat dengan beliau, yaitu Bapak Profesor Dr. Indrianto Senoaji. Beliau ini adalah guru besar sekaligus mantan Ketua KPK, kemudian juga praktisi hukum. Nah, beliau ditanya oleh beberapa wartawan atau masyarakat terhadap undang-undang atau rencana undang-undang kejaksaan.
Nah, setelah saya coba membaca beberapa literatur juga, mulai dari filsafat hukum itu sendiri, kemudian konsep hukum yang ada, kemudian teori dan norma, akhirnya coba saya kedepankan pandangan dari Prof. Seno Haji. Pertama, dalam RUU itu hendaknya harus betul-betul tergambar prinsip due process of law sesuai dengan koridor dan linear ICJS, Integrated Criminal Justice System. Ini yang menurut saya betul-betul nanti dalam diskusi kita pada pagi yang cerah ini, mudah-mudahan dengan cerahnya matahari di timur, angin timur juga berhembus dan dapat membawa pembahasan yang lebih komprehensif, holistik dan terintegrasi, sehingga dapat nanti kita sumbangkan di dalam perdebatan di Komisi 3 Panja yang dibuat khusus membahas RUU Kejaksaan. Beliau menekankan sekali bahwa di dalam RUU ini tadi sudah disetir oleh Pak moderator selaku ketua pusat kajian kejaksaan juga, betul-betul hendaknya prinsip proses due of law ini betul-betul mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan itu tidak ada lagi celah yang dapat dimainkan oleh siapapun yang akan mengintervensi jalannya penegakan hukum ini. Karena nanti di sini akan ada juga ruang-ruang kosong yang dimanfaatkan oleh siapa saja. Bahkan ada stigma bahwa ruang kosong itu diperebutkan oleh aparat penegak hukum dan aparat intelijen. Bahkan beberapa institusi yang di dalam ICJS itu mulai dari kepolisian, kemudian pengacara, kemudian kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dalam sistem pidana terpadu yang modern. Karena beliau juga menyampaikan ICJS ini dalam perspektif modern dan berkarakter. Nah, kalau ini kita lupa nanti, tentu saya tidak banyak memahami dari tatanan teori, karena kami ini dididik hanya berbicara di kalangan praktisi saja, atau bagaimana menjalankan undang-undang atau norma di dalam prakteknya. Tentu para guru besar yang saya hormati dan banggakan, mudah-mudahan dapat menitipkan pesan akademisnya. Mudah-mudahan ini dapat nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau saya berharap secara institusi kejaksaan dari wilayah timur ini, khususnya Makassar, kalau bisa sebelum tutup tahun sudah disahkan undang-undang ini. Seperti bagaimana DPR juga mensahkan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, kalau saya nggak salah. Nanti kalau salah mau dikoreksi, ada uang saya nanti yang lebih banyak mendalami. Nah, kedua, ada yang namanya juga prinsip koordinasi dan kooperasi sehingga tidak terjadi ego sektoral. Ini betul-betul mencederai rasa keadilan masyarakat. Bahkan ada bahasa itu sering dipimpong oleh aparat penegak hukum. Betapa sulitnya mencari keadilan di bumi yang kita cintai, itu di bumi pertiwi ini. Ibarat semboyan kita di dalam Fakultas Hukum ini betul-betul susah menggapai sepuntung mawar merah di batu karang dan berduri lagi. Betapa terjalnya dan betapa dalamnya dan banyak romantika yang ada di sana. Jadi prinsip koordinasi, kemudian sinergitas,
itu sangat gampang disampaikan di publik, tetapi di tataran implementasi ada ego sektoral yang sulit dihindarkan. Terutama lagi ada rasa korsa masing-masing. Nah, di sini Prof. Seno Haji betul-betul mewanti-wanti, tolong prinsip koordinasi dan kooperasi ini betul-betul tidak ada lagi ego sektoral kelembagaan, yang ada hanya bagaimana kita memenuhi keadilan dan kepastian yang diminta oleh pencari keadilan. Baik itu di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, bahkan dieksekusi, bahkan setelah dikirim ke lembaga pemasyarakatan, betul-betul itu memenuhi aspek-aspek keadilan dan kepastian, kemanfaatan, dan kearifan lokal. Kemudian yang ketiga juga, beliau juga menyatakan adalah check and balances sistem hukum dengan lembaga hakim pemeriksa pendahuluan sebagai pengawas. Jadi ada check and recheck, keseimbangan nanti diawasi oleh hakim komisaris menurut beberapa pakar yang nanti seiring dengan undang-undang RKUHP, RKUHP yang akan ada, sehingga nanti betul-betul ICJS ini berada pada tataran yang betul-betul ada yang mengawasinya. Kita kenal dengan lembaga pra-peradilan. Nah, tentu banyak yang perlu dikaji di sini. Nah, ini betul-betul ada. Tadi juga dibahas dalam diskusi ringan di kamar Ibu Dekan, bagaimana pasal 30 disorot tajam oleh aparat penegak hukum lainnya, praktisi hukum lainnya, bahkan juga ada kalangan akademisi. Ini kejaksaan menambah kewenangan atau meneguhkan bahwa RUU ini adalah momentum yang harus digunakan oleh seluruh aparat penegak hukum secara linier dalam sistem peradilan pidana terpadu. Nah, kemudian yang keempat ini, karena saya juga pada waktu itu lama di bidang intelijen dan saya juga mengambil doktor di bidang intelijen di Universitas Airlangga, dari kacamata praktek di lapangan, saya cukup risau kalau ini tidak segera diluruskan. Tentu saya berharap betul dengan Ibu Prof. Farida dan para guru besar nanti meluruskan pandangan saya, tapi dari kacamata dunia intelijen sebagai pembuka tadi, banyak celah-celah kosong yang nanti akan dimanfaatkan oleh kepentingan apapun. Nah, disitu saya menggambarkan supaya tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan dengan aparatur intelijen. Setidak-tidaknya penggunaan tidak tumpang tindih kewenangan dengan aparatur intelijen. Misalkan jadi tidak tumpang tindihnya kewenangan dengan aparatur intelijen, setidak-tidaknya adalah dengan aparatur intelijen penegakan hukum dalam bentuk adanya anomali penangkapan. Nah, untuk anomali penangkapan ini memang momentumnya harus diambil dari sini, karena masih banyak terjadi baik dari KUHP maupun dalam praktek di lapangan, banyak penangkapan itu yang tidak berujung kepada pro justisia. Padahal harusnya kan penangkapan itu didukung dengan alat bukti yang sah, sehingga dia bisa diproses ke pengadilan. Bahkan di situ penangkapan itu atas perintah penyidik, tetapi dalam praktek di lapangan antara OTT dengan tertangkap tangan, itu perdebatan tidak pernah kunjung selesai.
Karena dibuka sendiri celahnya oleh KUHP yang menurut beberapa pandangan bahwa KUHP itu adalah karya agung para akademisi, kemudian praktisi, sehingga lahirlah KUHP pada waktu dengan DPRD. Tapi ternyata banyak hal yang perlu kita koreksi. Bahkan penyelidikan itu sebenarnya secara filosofis, historical, konsep, dan teori intelijen, bahwa penyelidikan itu adalah ranah dan kewenangan intelijen, bukan ranah aparat penegak hukum. Makanya saya menyatakan di dalam disertasi saya bahwa aparat penegak hukum bukanlah aparat intelijen, tetapi aparat penegak hukum dapat menjalankan peran sebagai aparatur intelijen, khususnya aparat intelijen penegakan hukum di kejaksaan. Karena intelijen itu bergerak dan menyembahkan nanti output dan outcome-nya dan benefitnya adalah informasi. Nah, kalau informasi ini didapat dengan cara-cara yang tidak benar, secara due process of law, tentu tidak mungkin. Nah, dalam dunia intelijen itu ada satu pandangan juga yang menyatakan bahwa yang penting informasinya diperoleh, caranya tidak penting. Tapi dalam negara hukum itu tidak bisa. Mungkin intelijen kombatan, mungkin intelijen keamanan, mungkin. Tapi kalau sudah masuk intelijen penegakan hukum, makanya seluruh aparatur intelijen nanti akan bermuara kepada intelijen penegakan hukum kalau mau mempercepat proses penegakan hukum. Makanya di dalam undang-undang tentang intelijen negara dijelaskan dengan jelas di situ. Alhamdulillah undang-undang intelijen negara ini menjadi poin pengingat di dalam undang-undang di dalam RUU Kejaksaan. Jadi sehingga di poin keempat ini saya mencoba menyampaikan pemandangan bahwa di dalam undang-undang nanti ini, khususnya di pasal 30 itu, hendaknya intelijen kejaksaan itu jangan dalam bentuk sub atau dari bagian dari ayat, tetapi betul-betul dia menjadi ayat seperti yang lain. Dan juga yang terakhir dari saya adalah perlu melihat lagi bahwa undang-undang kejaksaan yang sekarang ini apakah masih mampu menyelesaikan beberapa permasalahan hukum yang ada. Nah, ternyata banyak ekspektasi masyarakat menyatakan bahwa undang-undang kejaksaan sekarang ini sudah tidak mampu lagi untuk memahami dan menyelesaikan seluruh permasalahan hukum yang ada, sehingga sudah tepat rasanya RUU ini dibahas dan sekarang sudah berada di pada Komisi 3. Nah, kemudian masuk mengenai isi daripada undang-undang RUU Kejaksaan ini, saya ingin mengambil beberapa poin saja. Pertama adalah tentang legal standing kejaksaan. Legal standing kejaksaan ini menurut saya betul-betul perlu mendapatkan bahan masukan dari para guru besar. Terutama apakah kita menjadi lembaga negara, lembaga pemerintahan dalam rumpun eksekutif, karena lembaga pemerintahan rumpun eksekutif. Nah, ini kan perlu kalimat ini betul-betul supaya tidak bersayap, perlu mendapatkan masukan. Karena rumpun eksekutif itu dalam ketatanegaraan sudah pasti lembaga pemerintah kepresidenan, di bawah presiden. Nah, kejaksaan ini bagaimana? Karena ini nanti akan kita jadikan pasal ini menjadi pintu masuk untuk kejaksaan masuk di dalam konstitusi, di badan-badan peradilan itu. Nah, kalau ini tidak kita dudukkan pada porsinya, akan berdampak lagi dari sisi legal standing, dan dari sisi sumber daya manusia, dari sisi kewenangannya,
dan bahkan nanti mengerucut tentang jabatan jaksa agung. Ini harus diawali dengan pasal 2 ini. Karena pasal 2 di sini disebutkan Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang eksekutif yang melaksanakan keputusan di bidang penuntutan. Nah, jadi bidang eksekutif. Nah, ini yang betul-betul menurut kami sangat banyak dengan para guru besar. Kemudian juga nanti menyangkut masalah jabatan jaksa. Jabatan jaksa ini apakah jabatan yang ada di dalam ASN atau sudah masuk sebagai jabatan yang bersifat profesi. Nah, kami ada beberapa catatan yang menurut saya perlu dipikirkan, apakah jaksa adalah pejabat negara atau jaksa adalah pejabat hukum negara. Jadi ini banyak versi pandangan-pandangan nanti yang akan kita coba akomodir. Nah, ini perlu betul-betul menurut saya, karena ada keinginan kita bahwa jaksa itu bukanlah ASN. Tapi di dalam undang-undang yang sudah diusung oleh Balik ini masih gampang, di satu sisi tetap kita masih ASN, tapi di satu sisi kita juga ingin sebagai pejabat profesi. Nanti berdampak juga kepada umur maksimum menjadi jaksa itu 35 tahun. Nah, ini kan makin sulit. Jadi jaksa itu hanya bisa nanti diajukan atau diperoleh dari CPNS yang masuk, bukan lagi dari beberapa yang kita ambil dari pegawai negeri sipil yang ada di dalam, yang sudah begitu mahir juga di dalam menjalankan profesi jaksa. Nah, akhirnya sekarang masyarakat menilai bahwa ada kekurangan jaksa. Nah, kekurangan jaksa ini menjadi suatu dilema, bagaimana kita akan menjalankan tugas kewenangan sebagai jaksa sedangkan tenaga jaksanya tidak ada. Bahkan di kejaksaan negeri di beberapa daerah, kejaksaan negeri itu hanya digawangi oleh 5 orang jaksa. Padahal perkara cukup banyak. Jadi bayangkan kejaksaan negeri di wilayah timur ini masih ada kejaksaan negeri itu kejaksanya cuma 5 orang. Jadi Kajari ditambah dengan para kasih. Bahkan ada yang tidak ada juga. Bahkan ada jabatan struktural yang sudah dikeluarkan atau sudah diberikan oleh pemerintah melalui Menpan tidak bisa diisi oleh kejaksaan. Dan itu ratusan juga struktur yang belum terisi. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah itu menyangkut usia pensiun jaksa. Usia pensiun jaksa ini di dalam prakteknya ada 2, jaksa struktural, ada jaksa fungsional. Dulu jaksa fungsional itu memasuki masa purna tugasnya umur 62. Sekarang dikembalikan menjadi umur 60. Kalau kita juga mau menjadi jaksa yang handal itu dan profesional, berintegritas, jujur dan seterusnya itu, apa kita akan berhenti di umur 60 atau setidaknya meniru hakim atau standar guru besar minimal sampai 65 atau cukup sampai umur 60. Bahkan ada pandangan yang menurut saya ini perlu dikoreksi nanti. Banyak jaksa-jaksa yang sampai umur 62 itu tapi tidak produktif lagi. Nah, tentu ini apakah ada yang perlu dibuat manajemennya yang lebih rapi di dalam undang-undang ini. Karena banyak, kita buka aja di sini umur 62 itu tapi tidak bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi lagi. Karena tidak terakomodir di dalam manajemen organisasi kejaksaan. Tidak seperti para guru besar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyangkut tentang
18 itu menyangkut tentang Jaksa Agung dan para Jaksa Agung muda. Padahal kita ini juga sudah disetujui oleh Presiden bahwa akan ada nanti pembantu Jaksa Agung itu adalah Jaksa Agung muda bidang pidana militer. Karena kita nanti di samping tadi ICJS tadi itu dengan azas dominus litis dan single prosecution itu betul-betul nanti seluruh penuntutan itu dibawa kendali Jaksa Agung. Nah, akhirnya dengan berbagai pendekatan dan upaya untuk menjawab tantangan di dalam undang-undang, akhirnya auditor militer itu dalam waktu dekat ini akan bergabung di dalam kejaksaan. Nah, tentu di dalam ini juga harus diakomodir. Kemudian yang terakhir dari saya adalah menyangkut pasal 30. Nah, pasal 30 ini memang banyak perdebatan apakah ini kejaksaan yang menambah kewenangan atau tidak. Tapi saya menyampaikan di sini tidak ada penambahan kewenangan. Yang ada hanya mempertajam dan membuat untuk lebih jelas. Padahal di dalam legal drafting sebenarnya undang-undang itu tidak perlu membuat secara rigid. Nah, di sini ada apakah dari sisi masalah atau dari sisi organisasi. Jadi tugas pokok fungsi dan kewenangan ini ada kita yang memakai fungsi, ada yang memakai masalah. Nah, ini tentu menurut saya perlu ada pilihan yang betul-betul yang ada rasiologis yang jelas. Kemudian saya ingin menambahkan lagi tadi di sini di poin berikutnya tentang intelijen kejaksaan. Nah, intelijen kejaksaan di sini itu berada pada 30 ayat 5 huruf A. Nah, pandangan saya sebenarnya harusnya di huruf atau di ayat 6. Jadi terpisah karena intelijen ini bukanlah aparat penegak hukum dan intelijen ini dapat dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam rangka mempercepat proses penegakan hukum itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan di depan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan terakhir, bahwa RUU ini di dalam pasal 41-nya disebutkan bahwa undang-undang yang lama tetap masih berlaku. Jadi disitulah kata kuncinya. Biasanya undang-undang yang lama dicabut. Nah, sedangkan RUU Kejaksaan sekarang ini, makanya kita mematahkan pandangan bahwa kita tidak menambah kewenangan. Dan Profesor Indrianto Senoaji juga menyatakan bahwa undang-undang kejaksaan itu sebenarnya RUU-nya itu adalah melindungi para pencari keadilan dan dapat menjaga wibawa negara dan pemerintah dan lebih menjamin independensi APH dari berbagai intervensi. Jadi sebenarnya tidak ada penambahan kewenangan. Yang ada itu hanya memperjelas dan meneguhkan bahwa tugas pokok dan fungsi kejaksaan adalah sebagai berikut. Tapi memang menurut saya jangan juga terlalu didetailkan, karena terlalu didetailkan nanti itu seolah-olah terjadi penambahan kewenangan. Kalau kita lihat juga Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 itu juga banyak, mana kepolisian sebagai aparat penegak hukum, mana kepolisian sebagai yang memelihara ketertiban dan keamanan. Nah, kejaksaan ada juga ketertiban dan ketentraman. Tapi yang kita masuk di pasal 30 tentang ketertiban dan ketentraman itu adalah substantif, bukan mengurus teknis administratifnya, tetapi adalah bagaimana kita mengawasi dari sisi konten sehingga nanti kalau ditemukan ada penyimpangan bisa bermuara ke pidana atau bermuara kepada kesalahan administratif. Nah, jadi memang dalam hal ini perlu keselarasan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai hakim pengawas.
di dalam due process of law di dalam ICJS tadi. Mungkin demikian saja, kurang dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebagai pemain saya tidak panjang juga karena saya ingin betul-betul nanti para guru besar dapat memberikan pandangan-pandangan kepada kami sehingga nanti melalui Ibu Prof. Farida dapat nanti berbicara di forum nasional tentang RUU Kejaksaan sebagaimana yang diharapkan dari azas hukum pidana yang ada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita langsung ke Ibu Dekan dulu, 15 sampai 20 menit. Silakan, Prof. Ya, baik, terima kasih moderator yang saya hormati Bapak Kejati, Bapak Inspektur 4, Bapak Ibu Guru Besar dan seluruh teman-teman Bapak Ibu dari jajaran kejaksaan yang hadir lengkap hari ini. Ya, baik, jadi saya hanya menambahkan saja dan mengarahkan ya arah dari FGD kita hari ini, karena di sini juga telah hadir beberapa guru besar kita yang telah sudah berdiskusi panjang lebar terkait dengan ini. Memang ada sedikit mungkin nanti bisa dipertegas karena yang kami kirimkan kepada Bapak Ibu dosen ini adalah guru besar kita ini adalah naskah yang bukan yang terbaru ya, masih ada lagi yang terbaru ya, ada di belakangnya. Dari administratif yang dari Mas Pancurti yang baru didapat. Ya, tapi tidak ada masalah. Yang penting kan sebenarnya secara substansial bahwa kita ingin bagaimana RUU Kejaksaan ini dapat memperkuat kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Jadi itu yang kita ingin tegaskan. Tadi Pak Kejati juga sudah menyampaikan dari aspek filosofis ya, dan juga secara sosiologis dan yuridis bagaimana RUU Kejaksaan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat posisi kejaksaan. Jadi mempertegas lagi beberapa jenis kewenangan, jadi bukan menambah tapi mempertegas, menegaskan kembali beberapa kewenangan yang ada di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang ada saat ini, yaitu Undang-Undang 16 2004, karena ini kan sifatnya bukan mengganti tetapi perubahan ya, perubahan terhadap Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, jadi kalau kita lihat saat ini ya, jadi next menjadi isu adalah kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan. Jadi ini juga sudah banyak sekali kita diskusikan sebelumnya. Bahkan ini juga sudah kita masukkan sebagai sebuah rekomendasi hasil dari kajian Pusat Kajian Kejaksaan. Kita serahkan langsung ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat itu ya, di tahun 2018 yang lalu. Itu kita memberikan poin-poin bagaimana kita memberikan arah untuk memberi kepenguatan terhadap RUU, terhadap kedudukan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Ya, jadi yang menjadi isu mendasar ini adalah karena di dalam konstitusi itu memang lembaga kejaksaan ini satu-satunya lembaga penegak hukum yang tidak disebut secara tegas. Ini sekali lagi kita ulangi untuk nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa kejaksaan ini adalah sebuah lembaga yang tidak disebut secara eksplisit. Jadi hanya bisa kita lihat secara implisit ya di dalam bab 9 kekuasaan kehakiman di pasal 24 yang disebutkan sebagai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Ya, jadi diatur dalam undang-undang saat ini dalam undang-undang kejaksaan itu sendiri. Nah, karena posisi seperti itu maka menimbulkan ambiguitas ya, dianggap menimbulkan ambiguitas. Di satu sisi kejaksaan dipandang sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah kekuasaan yudikatif ya, karena melaksanakan penegakan hukum. Dan di sisi lain kejaksaan justru secara tegas dalam undang-undang ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif. Jadi walaupun tadi seperti Pak Kejati sampaikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu bersifat independen atau lepas dari kekuasaan eksekutif. Namun karena ini tadi kedudukan kejaksaan yang masih ditempatkan dalam kekuasaan eksekutif secara tegas dikatakan sebagai lembaga pemerintahan, maka tentu dua kaki ini tadi yang memang perlu didinamisasi ya,
Jadi perlu dinamisasi sehingga posisi kejaksaan di satu sisi sebagai lembaga penegak hukum dan di sisi lain sebagai lembaga pemerintahan itu yang harus lebih diperkuat dan lebih dipertegas secara proporsional agar dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai penegak hukum. Nah, ini barangkali itu yang kita stressing atau kita highlight agar nanti dalam pengembangan beberapa pasal-pasal yang kita anggap dapat mengarahkan kepada penguatan kejaksaan itu bisa seiring atau sejalan dengan apa yang menjadi tujuan utama dari adanya RUU atau perubahan terhadap Undang-Undang 16 2004. Ya, karena ini perubahan terhadap RUU Kejaksaan ini dianggap adalah langkah strategik ya, sebelum nanti kita masuk untuk tetap mendorong ke arah perubahan dalam konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar 45 untuk dapat masuk pengaturan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau kita lihat secara historis ya, status kelembagaan secara dari perspektif historis ya, kita bisa menyimpulkan bahwa sejak berdirinya memang selalu berada di bawah kekuasaan eksekutif. Tadi dibincang-bincang di ruang dekan tadi, itu memang kalau kita membaca di naskah akademik, saya baca di naskah akademik dan baca beberapa hasil kajian atau penelitian terkait dengan posisi kejaksaan. Walaupun di dalam undang-undang yang pertama ya, Undang-Undang 1561 ya, di situ dikatakan alat negara penegak hukum. Ya, jadi di situ dikatakan alat negara penegak hukum. Jadi bukan alat pemerintah, tapi alat negara penegak hukum. Namun penempatannya di bawah Kementerian Kehakiman ya pada saat itu, sehingga memang fungsi yudikatifnya lebih menonjol ketimbang, walaupun sebenarnya karena ini juga masuk di dalam kekuasaan eksekutif karena diangkat oleh presiden. Ya, inilah ambiguitasnya seperti itu ya, ambiguitas seperti itu. Nah, ini mungkin yang perlu Pak Dr. Hairul kan saat ini sebagai tim untuk menggodok itu memang yang harus menjadi bisa kita urai bagaimana kita menempatkan atau memosisikan lembaga kejaksaan ini ya sebagai yang utama sebagai fungsinya sebagai lembaga penegak hukum ya, karena saya kira itu kalau kita lihat secara historis seperti itu ya. Jadi di Undang-Undang 1561 alat negara penegak hukum ya, yang tugasnya sebagai penuntut umum, tugas utamanya penuntut umum. Nah, kalau kita lihat di dalam undang-undang berikutnya 591 ya, kejaksaan ditempatkan secara tegas sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ya. Nah, kemudian di 16 2004 ini ditambah dan kewenangan lain yang berdasarkan undang-undang. Jadi bukan hanya penuntutan tapi juga di bidang perdata dan tata usaha negara juga ditambahkan. Nah, dalam rancangan undang-undang ini lebih dipertegas lagi ya, lebih dipertegas lagi. Jadi saya kira kalau kita lihat dari perspektif historis seperti ini, maka memang karena kan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kita tidak sedang berkompetisi dengan penegak hukum yang lain, tetapi bagaimana mensinergikan antara kewenangan-kewenangan itu bisa bersinergi agar nanti dapat melahirkan keadilan untuk semuanya. Jadi tujuan utamanya kan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Jadi bukan untuk kepentingan institusi tertentu. Ya. Nah, tetapi mengapa kita harus ada penguatan di dalam kedudukan maupun kewenangan itu agar lebih tepat, lebih tegas, lebih progresif di dalam menjalankan kewenangannya. Nah, tentu sinergitas dengan aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum yang lain itu menjadi sangat penting.